Bang Suma dapat 17 juta ya 2 hari yang lalu. 17 juta? Kok bisa? 17k. 17k katanya Bang Dewa. Oh, enggak. Nggak sampai. Kalau yang saya Nggak. masuk itu abang dapat 3k itu. Tapi Bang Dewa bilang sampai 17k. Makanya 17K itu maksudnya apa, Bang? viewer sampai 1k lebih itu 2 hari yang lalu kah? Enggak, cuman Nggak sampai. berapa itu? Enggak sampai. Teman-teman tahu kok. Heeh. Kita bahas yang lain aja. Ada bahasan yang menarik nggak untuk kita bahas? Kalau misalnya Komal mengizinkan, yang empuhnya Komal gitu. Enggak apa-apa, bahas aja. Boleh. Oh ya, syukur alhamdulillah. Materi kita bahasannya apa ini, teman-teman? Mungkin yang lain cuma pingin ngobrol biasa kali ya. Jangan sampai saya mengganggu kondisi nih. Enggak apa-apa. Ini tadi Enggak lah. lagi apa Kita juga cari-cari bahan ini. Oh iya. Iya. Bisa nggak kita bahas ini? Tunggu dulu. Apa bagusnya dalam Al-Quran ya? Nih. Sempat dengar Bang Juma katanya Ya, gimana? sempat hafal setengah Bible ya Bang ya. Enggak juga, itu bercanda itu. Itu fitnah, itu bercanda itu. Iya. Luar biasa itu Bang Juma. Saya ingin membahas Al-Quranul Karim, Surah Al-Ma'idah ayat 116, kaitannya dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, korelasinya dengan pengajaran Yesus setelah kebangkitan selama 40 hari. Bisa nggak? Oke. Oke. Bang Zuma, maaf. Boleh nggak kalau saya ubah posisinya Bang Zuma di kotak yang besar, boleh? Buat apa? Biar tahu Bang Zumanya yang live gitu, boleh nggak? Nggak boleh ya? Oh, bisa. Bisa ya? Bisa. Ya udah. Iya. Narasumber Saya jungkir dulu. Turun dulu atau gimana? Oh, iya. Wah, Oke. cakep kali nih Bapak di atas ini. Baik, saya mulai ya sahabat-sahabat sekalian. Iya, silakan. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Waalaikumsalam. Muslim dan juga saudara-saudara saya Kristiani. Jumpa lagi kita dalam persatuan mempererat persaudaraan anak bangsa dalam kajian dua agama, Islam dan Kristen, mencari titik terang antara Islam dan Kristen demi untuk mengurangi adanya tendensi sikut menyikut antara dua anak bangsa yang beda keyakinan. Saya mengawali dengan surah Al-Maidah ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Di ayat ini Allah kemudian berkata kepada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini kami mengimani oknum yang datang kepada Bani Israel yang mengajarkan Taurat, mengajarkan hikmat, mengajarkan Injil, mengajarkan Alkitab. Alkitab dalam hal ini adalah ketetapan-ketetapan Tuhan. Lalu kemudian secara pribadi, secara biologis, dia adalah anak yang dilahirkan oleh wanita. Kemudian tugasnya menyampaikan risalah kenabian, mengajak Bani Israel menyembahnya kepada Allah. Sehingga dalam Al-Quran ini dikatakan bahwasanya subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq.
Jadi ketika ditanya, apakah engkau yang mengajarkan mereka? Mereka di sini adalah Bani Israel. Apakah engkau yang mengajarkan Bani Israel untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Inti dari dalil ini itu dikatakan di ayat selanjutnya, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini poinnya. Nah, sekarang yang menjadi polemik adalah ketika saudara-saudara Kristen kita melakukan pendekatan persaudaraan kepada agama Islam dalam hal keyakinan. Apa pembuktiannya? Teman-teman Kristen menyebut nama mereka itu Alkitab, nama sebutan sembahan dengan sebutan Allah, meskipun saudara Kristen mengatakan Allah. Lalu kemudian ada munculnya penyebutan iman, kemudian mukjizat, kemudian berkat, kemudian iman, kemudian rasul, kemudian nabi, kemudian apalagi banyak hal, sehingga yang terjadi kemudian adalah nyaris saja peleburan itu terjadi. Dengan kata lain, ada hal yang kemudian sama tetapi dikabur-kaburkan, ada sesuatu yang kabur tapi disama-samakan. Nah, yang menarik di sini adalah ketika kita mencari titik kebenaran daripada Al-Quranul Karim terhadap oknum yang datang kepada Bani Israel ini. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Mungkin dari teman-teman Kristen bisa membantu kita untuk memahami bahwasanya apa yang Yesus ajarkan selama 40 hari setelah kebangkitannya, sehingga membuahkan sebuah doktrin dan dogma, satu konsep di mana teman-teman Kristen ini menjadi Kristen diakibatkan karena pengajaran Yesus, baik sebelum dia bangkit maupun setelah dia bangkit. Tapi saya sorot ke setelah kebangkitan 40 hari. Kira-kira ajaran mana yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk bisa memahami bahwa kami Kristen karena ajaran Yesus? Karena menurut yang saya pelajari, ya 30 detik lagi, Yesus mengatakan begini, aku tinggalkan damai sejahtera untuk kalian. Di dalam Yohanes 14 nomor 27 itu jelas dikatakan oleh Yesus, aku meninggalkan damai sejahtera bagimu. Ya, tafsiran saya selaku kristolog, Yesus mengatakan, Islam kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Tolong saya dibimbing, ya teman-teman Kristen, untuk memahami ini. Dan juga item-item apa yang harus saya pelajari supaya saya ngerti 40 hari setelah kebangkitan Yesus itu mengajarkan inti daripada kekristenan. Silakan. Terima kasih. Pak Ronald Nenggolan mungkin mau menanggapi. Siap, izin, terima kasih. Yang membuktikan ajaran Yesus adalah Tuhan itu terdapat di Yohanes 21 ayat 15, yaitu yang setelah kebangkitannya. Judulnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang membuktikan bahwa kita harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus karena dia Tuhan. Begitu, Bang. Cuman segitu sementara? Iya, cuman itu. Baik. Karena itu yang Oke. membuktikan. Ya, baik. Jadi ketika saudara kita ini, kita hargai, kita hormati ya pengajaran yang kemudian disampaikan terkait dengan apa yang kemudian Yesus ajarkan. Mungkin dalam hal ini mengajarkan untuk mengembalakan domba, artinya mengembalakan Bani Israel. Kalau saya sederhanakan gitu, karena domba yang dimaksud di sini adalah Bani Israel. Di luar Bani Israel itu adalah Yesus menyebutnya dengan, mohon maaf, Bukan, Bang. dengan yang mana tuh? Bukan, Bang.
Yang Iya. digembalakan itu adalah yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Yesus, yaitu yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya, sekalipun dia dari bangsa lain, dia adalah domba-domba, artinya dia adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Begitu, Bang. Oke, itu tafsiran yang saya tahu. Karena kenapa ruang lingkup pengajaran Yesus itu hanya ditujukan kepada Bani Israel. Makanya saya mengambil tema apa yang Yesus ajarkan setelah kebangkitannya. Karena sebelum dia bangkit, menurut perspektif Bible, Yesus mengatakan di dalam Matius 15 itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau berbicara mengenai domba dari Bani Israel, berarti kaum atau bani atau anak atau keturunan Yakub dari Bani Israel. Dia tidak mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari anak Adam. Tapi domba-domba yang dimaksud ruang lingkupnya adalah Bani Israel. Itu poin dulu, itu poin. Setelah nanti ada pengajaran dari luar, itu nanti kita bisa kaji. Kenapa? Karena Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Itu pesan. Sebagai murid yang taat, sebagai murid yang tidak murtad, tentu akan memegang penuh apa yang kemudian menjadi amanat dari sang guru. Kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya kebangkitannya untuk membimbing domba, berarti mereka ini harus kemudian mengajarkan Bani Israel saja. Nah, terkait dengan teman-teman Kristen di luar Bani Israel, itu memang Paulus mengakui di dalam Galatia 2 kalau saya tidak salah. Paulus mengaku bahwasanya Petrus diutus untuk orang-orang bersunat, sementara aku diutus untuk mereka yang tidak bersunat. Berarti itu itu jelas untuk non Israel. Nah, Galatia 2 nomor 8, di situ jelas dikatakan karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Dia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti berbicara mengenai Paulus itu beda. Sekarang kita berbicara mengenai internal Yesus dulu. Karena kalau di luar Yahudi itu Paulus kenanya nantinya. Makanya saya ingin kemudian ada di antara teman Kristen yang bisa memberikan pengajaran selama 40 hari itu Yesus ngapain aja gitu. 40 hari itu ngapain aja. Adakah dia mengajarkan Kristen? Adakah dia mengajarkan ibadah minggu? Adakah dia Yesus itu mengajarkan untuk dirinya itu dituhankan, disetarakan, bahkan dianggap sebagai sang pengutus itu sendiri. Ini penting untuk kita ketahui dalam rangka mencari titik kebenaran Al-Quran. Jangan-jangan Al-Quran ini salah gitu. Silakan. Oke, saya tanggapi ya, Bang. Oke, jadi setelah 40 hari itu ajarannya apa itu termasuk kebangkitan yang ditunjukkan, Bang. Jadi kebangkitan yang ditunjukkan itu, yang dibuktikan itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, masalah ke bangsa lain, memang karena tidak semua bangsa akan dapat mampu menerima ketuhanan Yesus. Contohnya seperti bangsa Israel dikeluarkan dari bangsa Mesir, karena di bangsa Mesir itu tidak mengenal Allah. Dan Yesus sendiri berkata bahwa ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, sekalipun di luar itu, artinya jika kita yang sudah melihat ketuhanan Yesus, mujizat-mujizat yang dikerjakan, dan kita mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sekalipun saya dari Indonesia, berarti itu saya juga termasuk orang-orang yang akan diselamatkan, atau termasuk dari kandang-kandang lain yang Tuhan Yesus sendiri umpamakan. Sama seperti Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi setelah bangsa Israel ini menolak kedatangan Yesus, mereka tidak terima bahwa Yesus adalah Tuhan, maka keselamatan itu dibuka bagi segala bangsa. Kemudian Petrus diutus
kepada orang-orang bersunat itu artinya orang-orang Israel. Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat artinya orang-orang di luar bangsa Israel karena mereka belum mengenal soal sunat, yaitu mengenal soal Taurat atau Tuhan sendiri. Begitu, Bang. Iya. Begini. Kita melihat dulu ada beberapa aspek ya. Aspek yang pertama adalah pengajaran, kemudian inti dari pengajaran teman-teman Kristen itu adalah korban Yesus di atas tiang salib. Jadi saya narasikan gini. Bagi teman-teman Kristen, meyakini Yesus sebagai korban penebusan dosa adalah sertifikasi bagi keselamatan mereka, teman-teman Kristen. Untuk apa? Agar terhindar dari kebinasaan kekal di dalam neraka. Itu poin yang harus kemudian dicatat dengan baik. Jadi penebusan dosa di mana Yesus sebagai korban itu adalah sertifikat keselamatan bagi teman-teman Kristen. Yesus dianggap juru selamat bagi teman-teman Kristen. Nah, untuk itulah kemudian kalau kita melihat di dalam pengajaran di dalam kitab Markus bab 10, nomor 17, nomor 19, orang-orang yang sesamanya bertanya langsung kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini adalah konsep yang diajarkan kemudian Bible pra kebangkitan Yesus. Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Maksudnya, guru, saya harus seperti apa dalam kehidupan keberagamaan saya supaya saya bisa masuk ke dalam surga? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kata muridnya. Sang guru pun menjawab, "Mengapa kau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Dia saja, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Terus apa lagi? Jangan mengurangi hak orang lain, hormati ayah ibumu." Ajaran Yesus tentang keselamatan tersebut sangat jelas. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan mengurangi hak orang lain, hormati ayah ibumu. Kalau perintah ini dijalankan kemudian, orang-orang Yahudi, dalam hal ini muridnya, tidak akan mungkin berkongko-kongko untuk membunuh manusia Yesus. Karena perintahnya untuk memperoleh hidup yang kekal, satu, kamu jangan membunuh. Sementara yang dibunuh itu adalah Yesus, manusia. Bukan Tuhan yang dibunuh, tapi manusia. Jangan membunuh. Maka Bani Israel dalam hal ini murid-murid Yesus, tentu mereka yang taat, yang soleh, murid yang tidak durhaka, tidak murtad, tidak akan mungkin berkongko dengan pembunuh Yesus. Dengan kata lain, pembunuh Yesus ini bukan murid-murid Yesus, tapi orang lain. Nah, inilah nanti orang lain yang menghadiahkan konsep keselamatan kepada saudara. Lalu kemudian ketika dikatakan bahwa untuk mencapai keselamatan seseorang harus kudu mentaati hukum Taurat, yang tadi yang saya rincikan, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, itu hukum Taurat. Maka Yesus mengatakan, sebelum langit dan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Nah, ini parah ini. Kalau Yesus sendiri sudah mengatakan begitu, lalu kemudian ada yang membunuh dia untuk dihadiahkan kemudian kepada non-Yahudi agar dia menjadi penyelamat di atas tiang salib sebagai sertifikat keselamatan masuk ke dalam kehidupan kekal, ini ada tidak sinkronisasi. Makanya saya ingin menguji Quran. Ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Ini yang ingin saya uji. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada mereka untuk kemudian menjadikan dirimu sembahan selain daripada aku? Dengan prosesi pembunuhan terhadapmu, kemudian engkau bangkit, lalu engkau diajarkan, engkau bangkit karena engkau mau aku jadikan Tuhan. Roma 14 nomor 9. Yesus yang engkau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah Bapa.
Nah, ini. Jadi Al-Quran ini yang ingin saya uji, bukan kitab saudara. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada orang-orang Kristen, kata Al-Quran? Takhizuni, jadikan aku sembahan selain daripada Bapa yang telah mengutus aku. Tapi di sini dikatakan subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Maha suci engkau wahai Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang maha suci maha tinggi. Tidak patut bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, ini adalah hal yang kemudian sangat-sangat fundamental dalam keyakinan kita sebagai anak bangsa untuk mengetahui duduk perkaranya. Karena Yesus sendiri memberikan jaminan keselamatan hidup kekal dengan cara apa? Mentaati hukum Taurat. Belum lagi kalau kita melihat dalam Matius 19 nomor 17. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Kalau engkau ingin memperoleh hidup, apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah. Nah, 40 hari sebelum dia naik ke langit, ketaatan-ketaatan apa yang kemudian yang Yesus ajarkan, yang kemudian orang itu bisa menjadi Kristen, seperti yang diperhatikan oleh saudara kita hari ini. Mungkin saya panjang lebar, silakan saudara saya, Anda boleh berpanjang lebar agar saya bisa mendapatkan poin. Oh, ternyata Kristen itu bermuara memang betul-betul dari pengajaran Yesus selama 40 hari setelah kebangkitan. Silakan. Oh iya Bang, inti dari kebangkitan Yesus itu sebenarnya bukan lagi soal pengajaran, karena pengajaran itu sudah dilakukan sebelum kematiannya. Nah, soal korban Yesus itu penebusan dosa itu adalah sertifikasi, ya itu memang benar, karena dulu harus menebus dengan darah anak domba yang tanpa bercacat celah. Sekarang digantikan dengan anak Allah sendiri. Juru selamat bagi orang Kristen itu kurang benar juga Bang. Artinya setiap orang sekalipun dia bukan Kristen, dari bangsa apapun, kalau dia mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan itu akan menjadi juru selamat bagi dia yang di dalam nama Yesus itu. Terus masalah kenapa guru yang baik untuk hidup yang kekal harus berbuat itu, hukum Taurat itu, dan kenapa sampai ahli-ahli Taurat ini bisa membunuh. Ya karena Tuhan Yesus sendiri sudah melihat bahwa ahli-ahli Taurat ini ingin membunuh dia. Nah, oleh sebab itu, kenapa Tuhan Yesus ingatkan harus berlaku seperti itu yang tadi hukum Taurat itu? Ya karena hukum Taurat ini sudah diganjilkan oleh ahli Taurat. Makanya Tuhan Yesus sendiri berkata, jika hidup keagamannya kita ini tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat, kita tidak akan masuk kerajaan sorga. Artinya apa? Lebih benar itu artinya apa? Dengan membenci saja itu kita sudah membunuh. Nah, kalau ahli Taurat itu bisa membunuh, kita ini dilarang untuk membenci. Karena membenci itu sudah sama dengan membunuh. Terus kenapa sampai ahli-ahli Taurat bangsa Israel sendiri membunuh Yesus? Karena mereka tidak terima kalau Yesus ini mengaku dia itu anak Allah, dia itu Mesias, dia itu anak dari yang terpuji. Itu ada di Markus 14 ayat 61 waktu Yesus dihakimi oleh imam-imam. Nah, di situ waktu Yesus mengadakan mujizat saja dalam nama Yesus sendiri mengampuni dosa tanpa dia berkata bahwa dia sedang berdoa kepada Bapa untuk mengampuni dosanya, mungkin lagi kena penyakit kusta itu dia tidak bilang Bapa tolong ampuni dosa-dosanya, tidak. Yesus sendiri mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Di situ kan ahli Taurat sampai membenci dia, mengatakan bahwa Yesus ini menghujat Allah. Nah, jadi percuma jika saat Tuhan Yesus itu datang dia mengatakan dia adalah Tuhan, itu pasti otomatis tidak akan diterima. Itu terbukti bahwa waktu dia mau disalib itu, dihakimi itu, dia berkata, ahli Taurat bertanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Nah, disitulah Yesus mengaku, iya benar, akulah dia.
Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan langit. Duduk di sebelah kanan itu apa? Itu setara, Bang. Itu dia setara dengan Allah itu sendiri. Begitu, Bang. Juno. Oke, boleh saya tanggapi ya? Iya, silakan. Oke, baik. Saya ngambil dari yang terakhir supaya nanti saya tidak lupa gitu. Duduk di samping kanan Bapa. Duduknya dia itu sebagai anak manusia. Itu yang perlu dicatat dulu. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam kitab Bilangan, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. 1. Yesaya 45 nomor 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, orang harus tahu bahwa tidak ada Tuhan di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Berarti yang duduk di samping kanannya itu bukan Tuhan. Ini data, ini dalil. Kemudian kalau berbicara mengenai dosa, sebelum Yesus itu ada, di dalam Matius yang salib, pelacur, mohon maaf, sundal, dan pemungut-pemungut cukai, artinya rentenir, itu mereka sudah lebih dulu masuk ke dalam surga tanpa mengimani Yesus itu sebagai Tuhan yang harus mati dengan secara terkutuk di atas tiang salib. Kemudian orang-orang sebelum Yesus selain daripada pelacur yang tadi, seperti Daud misalnya, dia dihapuskan dosanya, diampuni oleh Allah dosanya di dalam 2 Samuel 12 nomor 13, tanpa ada penyaliban, tanpa ada korban malah. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Nathan kemudian berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Berarti penghapusan dosa Daud itu tidak melalui pengorbanan darah. Itu poin kedua. Poin ketiga, di samping Paulus sendiri mengaku di dalam Galatia 2 tadi bahwa dia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Lukas muridnya Yesus pun mengakui bahwa Paulus memang mengaku, mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul 18 nomor 6. Nah, sehingga ketika kita kembali kepada poin 40 hari Yesus setelah kebangkitan, kita belum menemukan adanya konsep yang kemudian bisa membantah dalil daripada apa yang diterangkan di Markus 10 nomor 17, nomor 18, nomor 19 tadi. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Harusnya kalau penyaliban itu benar, kebangkitan itu benar, harusnya Yesus berkata, "Percayalah bahwa aku akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga untuk memberikan hidup yang kekal kepada kalian." Tapi Yesus tidak melakukan itu. Justru yang dilakukan oleh Yesus adalah mengukuhkan kembali pernyataannya di dalam Matius 8 nomor 4, "Pergilah kamu kepada imam, lalu lakukanlah persembahan seperti persembahan yang dilakukan oleh Musa." Yesus sendiri menerangkan itu, melakukan persembahan. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, kembali kepada inti pengajaran Yesus nih. Yesaya 45 nomor 21. "Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripada aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku." Yesus tidak kena di situ. Yesaya 49 nomor 26, supaya seluruh umat manusia mengetahui, tidak kena di sana. Hosea 13
nomor 4. Tetapi ilahmu sejak di tanah Mesir, engkau tidak mengenal ilah lain kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Hosea 13 nomor 4. Yesus tidak kena di sana. Mereka sama sekali tidak pernah, orang-orang Yahudi ini, diajarkan tentang penebusan dosa Adam untuk memperoleh keselamatan, dan sama sekali tidak pernah diajarkan tentang adanya dosa warisan yang pernah dilakukan oleh Adam. Lalu kemudian dijadikanlah Yesus itu sebagai tumbal di atas tiang salib. Kalau itu betul adanya, penumbalan itu adalah satu konsep yang diyakini dari Tuhan, maka 40 hari 40 malam Yesus habiskan untuk menyeru Bani Israel menuhankan dirinya agar dosa-dosanya tertebus. Faktanya itu tidak ada. Itu nggak ada, Bang. Itu nggak ada, Bung. Nah, inilah yang kemudian saya katakan Al-Quran ini nggak pernah keliru kayaknya. Ini masih perspektif zona dialog kristolog. Maka saya katakan kayaknya gitu loh. Tapi dalam konsep iman, saya hakul yakin Al-Quran tidak pernah keliru. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yang kita terima tadi dari Markus 10 dan juga Matius 19 adalah Yesus mengajarkan agar orang-orang sezamannya Bani Israel mentaati hukum-hukum Tuhan. Satu hal yang ingin sebelum saya kembalikan kepada saudara saya, nanti kalau saya kepanjangan langsung ditegur. Jadi gini, dikatakan di dalam konsep Al-Quranul Karim dan juga kitab saudara, itu kita perlu junjung tinggi tuh. Dikatakan gini, bahwasanya di dalam pengajaran Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari berkata dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang tidak benar tidak boleh kau bunuh. Ya. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya apa? Kalau kita memahami data ini sudah sangat jelas, Bung. Keluaran 23 nomor 7 saya baca ulang. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, satu, dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, sekarang Yesus ini orang salah atau orang benar? Kenapa dibunuh? Itu satu. Kedua, Allah itu jijik terhadap orang yang melakukan penyaliban. Mazmur 5 nomor 7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Ya, Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipuan. Jadi jelas di sini Tuhan itu tidak mau ada penumpahan darah, apalagi penumpahan darah terhadap manusia. Ini Tuhan tidak inginkan. Tapi kemudian apa yang dijajakan oleh orang-orang yang mengaku keluar dari Israel untuk mengajarkan tentang sesuatu konsep di luar daripada orang-orang yang bersunat. Itu loh, itu yang harus dipahami. Amsal 19:9, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyeburkan kebohongan akan binasa. Dan saya belum menemukan satupun berita tentang kebenaran, keotentikan pengakuan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan karena dia mati lalu kemudian dibangkitkan 40 hari 40 malam setelah kebangkitannya. Itu tidak ada isi daripada ajaran yang kemudian dikatakan sebagai konsep keselamatan dalam iman Kristen. Sertifikasi yang tadi itu. Terakhir. Keluaran 23 nomor 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Kalau hari ini saudara tidak bisa membuktikan pengajaran Yesus selama 40 hari agar manusia menjadi Kristen, agar manusia menjadi penyembahnya, maka saya katakan sekali lagi, tolong Anda camkan Keluaran 23 nomor 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikian sementara, silakan. Oke, ini masih dubbing tapi saya coba saja. Oke, di bilangan itu Allah menyebut bahwa
Tuhan itu bukan manusia. Eh, yang saya dapat pengertian dari Injil itu adalah awalnya kan yang diutus itu adalah nabi-nabi, tapi nabi-nabi dibunuh, nabi-nabi ada yang gagal juga, termasuk Musa kan dianggap gagal juga, makanya tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Kemudian ajaran Nabi Musa juga yang membenarkan nikah boleh cerai nikah itu juga kan digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri, tidak boleh bercerai. Nah, karena nabi-nabi ini sudah diutus, tapi bangsa Israel umat kepunyaan Allah ini yang adalah keturunan Abraham ini karena iman dari Abraham itu tetap tersesat. Oleh sebab itulah pekerjaan penebusan dosa dan penyelamatan dari kesesatan ini Allah sendiri yang turun, yaitu dengan anaknya yang dijuluki anak manusia itu. Nah, kenapa sampai Yesus ini anak manusia itu anak manusia itu adalah Allah sendiri dan diwariskan kuasa dari Allah Bapa itu kepada anak manusia. Ya karena anak manusia itu sudah menang dan menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa itu dengan benar, tanpa ada kesalahan sedikit pun, seperti Nabi Musa yang tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan karena ada melanggar satu pelanggaran. Nah, masalah pelacur yang masuk surga tanpa penebusan Yesus itu kalau abang sampaikan adalah Daud. Saya sudah pernah sampaikan bahwa Daud adalah orang pilihannya Allah sendiri. Selama orang pilihannya Allah sendiri, Allah mau melakukan seperti apa tanpa penebusan dosa, itu urusannya Allah sendiri. Nah, kemudian ada yang disuruh pergi kepada imam setelah dia disembuhkan, memberikan persembahan seperti yang diajarkan Musa. Kalau yang saya dapat pengertian, hikmatnya itu adalah kenapa sampai hanya kepada orang satu orang itu yang disembuhkan, yang disuruh ke ahli Taurat. Karena ada maksudnya Tuhan di situ untuk menunjukkan bahwa mujizat itu ada dan mujizat itu hanya dalam nama Tuhan Allah sendiri bisa terjadi. Itu untuk membuktikan kepada ahli-ahli Taurat bahwa imam-imam itu bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam dunia. Karena tidak semua orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu disuruh menghadap kepada imam-imam. Nah, itu ada perbedaannya di situ, Bang. Nah, kenapa sampai Tuhan Yesus itu menjadi tumbal? Ya karena kita mau bertemu Allah itu, kita ini semua manusia berdosa. Kita kalau mau bertemu Allah secara pribadi demi pribadi itu kita bisa binasa hangus. Oleh sebab itu, dengan darah dan daging anak domba Allah itu dalam nama Yesus, kita bisa secara pribadi demi pribadi. Inilah artinya dari kasih karunia Allah sendiri. Kita tidak perlu lagi menyembelih anak domba serepot-repot dahulu kala. Begitu, Bang. Oke, sabar, saya tambahkan. Abang tadi berkata masalah kebohongan. Saya sepakat dengan Abang. Oleh sebab itu, saya uji kebenaran dari ketuhanan Yesus itu, yaitu dengan mujizat yang tetap terjadi sampai detik ini. Yang saya lihat itu ada di Andi Simon, pendeta. Itu saya uji kebenaran Tuhan Yesus itu di situ, Bang. Oke. Baik, sudah ya. Baik. Ya, Bang. Oke, saya ngambil dari yang terakhir supaya saya nggak lupa. Ketika saudara mengambil data pembuktian bahwa saksi tentang mujizat, justru ini yang ingin saya sampaikan di ending materi kita pada pagi hari ini. Ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 13 ya, Matius 13 nomor 50, apa yang dikatakan Yesus di sana? Tuhan kemudian mencampakkan orang-orang jahat
ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Ini nubuatan. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Jadi orang jahat itu nantinya akan dicampakkan ke api neraka. Itu data Matius 13 nomor 50. Lalu orang jahat ini yang mana? Islamkah yang dimaksud orang jahat di sini? Menurut perspektif pengajaran Yesus? Tentu tidak, karena tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman, Yesus justru mengatakan damai sejahtera kutinggalkan untuk kalian. Kan gitu. Aku meninggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi tentang Islam itu damai sejahtera. Pengajaran damai sejahtera, jalan yang lurus itu adalah damai itu sendiri. Apa damai itu? Melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Berarti damai sejahtera itu adalah mengiringi langkah kita, langkah anak manusia dalam kehidupannya detik demi detik, berjam, berminggu, berhari, bertahun dan seterusnya. Itu harus dibarengi dengan perintah dan larangan. Itu damai sejahtera tuh. Kalau perintah dan larangan Tuhannya sudah dihapuskan, sudah dibatalkan, itu bukan lagi damai sejahtera. Itu prinsip dan itu penafsiran saya. Nanti tolong dibantah. Nah, mujizat. Siapa? Andi Simon. Tuhan mencampakkan orang jahat ke dalam api neraka. Matius 13 nomor 50. Coba kita lihat di dalam Matius 7. Siapakah orang jahat ini? Orang jahat itu diterangkan di dalam kitab saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kurius, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kehendak Bapa yang ada di surga yang harus dilakukan. Berarti Taurat. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Atau Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu. Ini Andi Simon masuk di sini. Dan mengadakan mujizat demi namamu. Andi Simon juga masuk di sini. Pada waktu itulah kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Kata kejahatan ini akar katanya berasal dari kata jahat. Kemana kembalinya orang jahat tadi? Matius 13 nomor 50, api neraka. Apakah boleh dikatakan Andi Simon itu akan dilempar ke api neraka? Yes. Apa alasannya? Pertama, dia bermujizat demi nama Yesus. Kedua, dia memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Ketiga, dia mengusir setan demi nama Yesus. Dan yang keempat, dia tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus yang ada di surga. Apa kehendak Bapaknya Yesus? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah segala perintah yang ia sampaikan. Makanya saya minta 40 hari, 40 malam setelah kebangkitan Yesus itu, mana perintahnya untuk dia dituhankan, untuk ia disandingkan dengan Sang Bapa, untuk kemudian dia disetarakan oleh Sang Bapa, bahkan dikatakan untuk ia mengajarkan bahwa dia adalah Bapa yang datang mengambil rupa manusia untuk mati di atas tiang salib. Mana ajaran itu? Ternyata kita, saya, Anda tidak mampu menunjukkan ini. Jadi Andi Simon itu hanya adalah satu dari sekian banyak orang yang akan diusir oleh Yesus. Karena kenapa? Nabi palsu itu bisa bermujizat. Di dalam dalil yang ada di dalam kitab saudara, pengajaran tentang nabi-nabi palsu itu bisa bermujizat. Yesus pun ajarkan bahwa nabi palsu itu bermujizat untuk menyesatkan banyak orang. Itu yang diterangkan kemudian. Ya, kalau kita lihat di Ulangan 13 nomor 1 sampai nomor 5, Bung, di situ nabi-nabi palsu bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Belum lagi pengajaran Yesus yang mengatakan bahwasanya nabi palsu itu ya memang kerjanya adalah melakukan mujizat-mujizat, bahkan mujizat itu digunakan untuk menyesatkan banyak orang.
Matius 24 nomor 3 sampai nomor 5, nomor 10, nomor 11. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya bercakap-cakap sendirian dengan dia. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu menjadi terjadi dan apakah tanda-tandamu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Nih, banyak orang yang menggunakan nama. Saya yakin sekali Andi Simon ini menggunakan nama Yesus. Setan keluarlah demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Banyak orang yang datang dengan menggunakan namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini dalil, Bung. Saya tidak ngali-ngali, saya tidak ngada-ngada, saya tidak ngarang bebas. Tapi itulah yang saya tahu di dalam pembelajaran saya terhadap Al-Quran dan Bible. Demikian sementara, silakan. Oke. Terima kasih, Bang. Mencampakkan orang-orang jahat ke dalam dapur api itu bagi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sekalipun mujizat-mujizat dilakukan itu dalam nama Yesus, yang artinya Yesus ini adalah Tuhan sendiri. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, itu artinya begini, Bang. Jika kita ditampar pipi kiri, kita dapat memberikan pipi yang lainnya. Sekalipun kita dianiaya di dunia ini, kita tetap beroleh damai sejahtera karena kita menjadi pelaku-pelaku firman dan akhirnya kita diberikan mujizat damai sejahtera itu. Tuhan kami bernubuat menyembuhkan demi namamu. Iya, benar bahwa tidak semua manusia dapat setia dan taat sampai mati. Karena iblis itu pasti mau menipu. Dan siapa yang bisa tertipu, ya tidak akan masuk surga sekalipun dia sering berkhotbah di gereja, sering menyembuhkan dalam nama Yesus. Itu tidak akan masuk surga karena kalau dia tidak setia dan taat sampai mati dan hidup keagamannya tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan kumpul harta di dunia, itu semua termasuk di situ. Sekalipun dia menyembuhkan tapi dia tidak menjalankan menjadi pelaku firman, dia tidak akan masuk surga. Susah masuk surga. Nah, nabi-nabi palsu ini yang saya ingin tanya ke Abang, kalau yang Abang lihat itu mereka bermujizat itu, mereka menggunakan nama apa? Apakah dengan nama Yesus atau bukan? Kemudian ayat yang tadi terakhir Abang baca menggunakan nama, artinya dia mengaku Mesias, Bang. Bukan dia menyembuhkan dalam nama Yesus, bukan. Dia mengaku bahwa dia adalah Mesias atau utusan Allah, atau dia sendiri adalah Tuhan. Jadi itu pengertian dari ayat terakhir yang tadi Abang baca. Demikian, Bang. Iya. Coba kita ulang lagi ya, Matius 24 supaya kita bisa melihat ya. Matius 24 seperti apa kemudian Yesus menerangkan di situ. Di nomor 5. Oke, 24. Iya. 24 ayat 5 ya. Iya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah itu. Kan sama seperti ini kan, Bang, di bangsa Yahudi itu kan ada juga yang nama-nama Yesus kan. Nah itu kan nama-nama manusia. Nah mungkin mereka menggunakan nama yang serupa dan mereka menyebut dirinya adalah Mesias, anak Allah, padahal bukan, mereka itu hanya manusia biasa. Begitu, Bang, itu arti dari ayat tersebut. Oke. Jadi dengan memakai di sini, maksudnya di sini adalah memberikan keterangan tentang namaku gitu. Itu dari kata epi dalam bahasa Yunani. Artinya orang yang kemudian menyandarkan apa yang dia lakukan dengan menggunakan namaku. Itu dalam bahasa Yunaninya gitu. Nama itu merujuk kepada dirinya Yesus. Artinya
Kalau Anda mengatakan ada orang yang mengaku Yesus, aku Mesias, itu tidak kena. Kenapa? Karena belum pernah ada saingan Yesus. Belum pernah ada saingan Yesus setelah Yesus kemudian itu yang kemudian akulah Yesus. Aku Yesus. Bukan yang disalib itu Yesus. Aku Yesusnya. Dan orang itu kemudian menyesatkan banyak orang. Bukan. Tapi makna yang sesungguhnya dari Matius 24 ini adalah orang itu menggunakan nama Yesus. Lalu mengatakan Yesus itu Mesias. Bukan mengatakan dirinya Mesias. Orang yang menggunakan nama Yesus mengajarkan ke orang lain bahwa akulah Mesias, aku Yesuslah Mesias. Artinya orang ini menjajakan nama Yesus, bukan menjajakan dirinya bahwa dirinya adalah Yesus. Kalau itu yang Anda maksud, berarti data ini tidak benar, karena itu tidak terjadi. Yang ada yang mengaku Lia Eden dan seterusnya, tapi belum ada yang mengaku Yesus. Nah, kalau Anda mau jujur, kata epi ini adalah kata yang disandarkan kemudian kepada yang membawa nama Yesus. Dia kemudian memberikan keterangan atas namaku. Ya, onoma, merujuk kepada namanya Yesus. Tapi orang itu bukan mengaku Yesus, tidak. Dia menggunakan nama Yesus untuk kemudian menyesatkan banyak orang dengan mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Itu poin yang harus dipahami tuh. Sehingga saudara saya ingin hadir di sini ingin menguji kebenaran Al-Qur'an ini. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang Kristen akulah dirimu sendiri, akulah Tuhan itu sendiri, akulah Bapa itu yang datang menjadi manusia itu sendiri. Bahkan aku katakan kepada mereka, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Hidup kekal itu adalah mengenal Allah, Tuhan satu-satunya, dan mengenal aku sebagai utusannya. Bahkan kesaksianku kepada Bani Israel di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Itu yang kupersaksikan. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ternyata selama 40 hari 40 malam Yesus hidup kembali di dalam konsep Kristen. Tidak ada satupun data di dalam pengajaran Bible yang mengatakan Yesus menyampaikan dengan lisannya sendiri, sembahlah aku, Tuhanmu dan Tuhan non-Israel. Jadikanlah muridku, jadikanlah bangsa lain menjadi penyembah-penyembahku, jadikanlah bangsa lain sebagai pentuhan-pentuhanku. Itu nggak ada tuh. Makanya saya mengatakan Al-Quran ini tidak goyah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Bahkan Allah mengatakan di ayat ini, wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Itu kata Isa, aku menjadi saksi terhadap mereka. Selama aku berada di tengah-tengah mereka, aku yang menjadi saksi. Maka setelah engkau mewafatkan aku, mengangkat aku di sisimu, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu yang gaib. Innaka wa anta ala kulli syai'in syahida. Engkaulah yang menyaksikan segala sesuatu. Nah, jadi kalau saudara saya mengatakan di Matius tadi, Matius 24 nomor 5 ini, mari kita cari siapa yang kemudian mengajarkan Yesus itu Mesias, lalu kemudian menyesatkan banyak orang. Kalau Anda mengatakan orang itu harus mengaku Yesus, no. Kita jangan memelintir dalil hanya karena egosentris yang kita miliki. Kenapa? Karena larangan Tuhan untuk jangan berdusta. Ini suaranya ada yang bongkar apa ini ya? Ada yang ngamuk ini ya. Saudara Reslok kayaknya nih lagi latihan kungfu kayaknya.
Waduh. Oke, sedikit lagi ya Bang tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itu diperoleh ketika Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Nah, berarti orang yang hidup keberagamaan, artinya kalau berbicara mengenai agama adalah konsep, tatanan yang adalah merupakan ketetapan-ketetapan. Agama itu adalah ketetapan-ketetapan Tuhan. Itulah agama. Jadi bukan sesuatu simbol belaka, tidak. Tetapi agama itu adalah jalan. Nah, kalau dikatakan hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, itu maknanya adalah jika hidup keberagamaanmu tidak lebih aktif di dalam menjalankan syariat ketetapan Tuhan, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintah-perintahnya. Inilah baru dikatakan orang beragama. Yosua 1 nomor 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu melalui hambaku Musa. Jangan kau menyimpang ke kanan atau jangan kau menyimpang ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, hidup keberagamaan itu harus lebih hebat dari ini. Kamu harus berhati-hati bertindak dan menjalankan segala unsur yang kuajarkan, seluruh hukum yang kuperintahkan kepada hambaku melalui Musa, hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari itu, kata Allah, kata Yesus, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Bapa. Bagaimana dengan Kristen? Apakah menyimpang ke kiri dan ke kanan? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan ketetapan-ketetapan, perintah-perintah, aturan-aturan yang diperintahkan melalui hambanya Musa. Itu Efesus 2 nomor 15. Dan itu yang Anda imani sekarang. Sementara di data yang Yesus katakan, kalau Anda mengambil, beritakan Injil pada seluruh manusia, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Ingat Bung, nomor 20-nya. Dan katakanlah, ajarkanlah mereka melakukan segala perintah yang pernah aku perintahkan kepadamu. 40 hari 40 malam tunjukkan kepada kita perintah Yesus agar orang-orang ini menjadi Kristen, agar orang-orang ini menjadi penyembah-penyembah Yesus. Kalau tidak, ya kembali kepada Al-Quran. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Demikian sementara. Halo? Halo? Ya, halo, Polsek Ujung Tanah, selamat pagi. Silakan, ada apa yang bisa kami bantu, Pak? Saya kan Muslim ya. Saya bertanya tadi, itu perkataan sorry. Anda kepada Al-Quran tadi apa ya? Yang terakhir. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Apa artinya? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah. Apa? Anda Muslim? Ya. Saya lagi tidak Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ya. Anda Islam? Saya Halo? Islam, Bang. Insya Allah. Iya. Yang itu ya betul ya. Tadi kenapa kita kutip-kutip ayat-ayat orang itu kan menurut saya kan di forum ini juga nggak terlalu penting ya. Misalnya sudah terlalu banyak debat-debat macam ini ujung-ujungnya menyinggung Islam juga, saya lihat di mana forum, ya kan? Oh, jadi ini salah ya, Pak ya? Saya banyak ketersinggungan di sini atas orang kafir itu, ya kan? Ya kan? Jadi ini salah ya, Bang? Mereka, ya.
bukan salah menurut saya. Kita sebaiknya, kalau menurut saya sih baik-baik aja kan, ya kan. Tapi sebaiknya kita khutbah dengan yang kita aja lah. Kalau kita gitu dibalik-balikin, nanti orang tuh bikin forum-forum gitu juga, ya kan. Oh gitu. Jadi kita pakai tauhid aja lah, mau tauhid aja lah. Apa yang tauhid tadi kan, apa tujuan kita, tiada Tuhan selain Allah, itu apalagi. Tingkat keduanya iman Islam itu apa, mengerjakan sholat, itu berbuat baik kepada fakir miskin dan anak yatim. Nah, itu lebih baik kita ajarkan kepada umat Islam, ya kan? Menurut saya. Oh itu sudah ada Pak, Bang itu Ya. sudah ada jurusannya. Kalau abang mau, silakan ke masjid atau silakan ke Ya. pengajian-pengajian. Jangan di sini. Ini bukan tempatnya abang untuk berdakwah. Ya. Al-Quran menerangkan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Anda nggak mendengarkan data itu? Ya. Cuma saya kepingin Bapak tuh lebih masuk ke forum. Lah, dia aja naik. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang Juma, dia aja naik udah nggak pakai salam. Harusnya nggak usah ditanggapi orang seperti itu Bang Juma. Dia ngakunya Islam, tapi salam aja nggak dia ucapkan. Iya, jadi memang gini, Ukhti, ada beberapa yang japri saya beberapa hari ini yang mengaku hebat, mengaku kedudukannya ingin mengkritisi saya gitu. Iya. Jadi dia itu Islam yang mengkritisi saya, banyak yang menjapri saya gitu. Mungkin salah satunya teman kita yang tadi. Tapi nggak apa-apa, anggap saja itu adalah sebuah kerikil kecil di dalam menyampaikan kebenaran, baik melalui Al-Quran maupun Bible. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Satu, illal ladzina zalamu minhum, kecuali di antara orang-orang yang zalim yang ada pada mereka. Itu perintah Quran. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdialog dengan orang ahli kitab kecuali dengan cara yang baik, melainkan dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi orang-orang yang zalim di antara mereka kita boleh keras. Benar. Untuk apa? Untuk menyadarkan mereka. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan ajarkan aja tauhid aja, ya udah ke masjid, ke pesantren, dan itu sudah dilakukan oleh guru-guru saya. Nah, saya dakwanya beda. Saya ranahnya beda gitu. Oke, silakan. Oke Bang, yang mengajarkan Yesus adalah Mesias itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu tadi di Markus 14:61, waktu dia sedang dihakimi, dia mengaku bahwa dia adalah Mesias, anak dari yang terpuji. Kemudian kalau Abang mengatakan bahwa agama adalah ketetapan, kalau menurut pandangan saya sebagai orang Kristen, oknum Kristen, itu tidak sepakat Bang. Artinya karena Yesus sendiri sudah menegur ahli-ahli Taurat yang beragama Yahudi, yang ayatnya yang pernah Abang sampaikan ke saya, itu yang menyeberangi lautan untuk menobatkan satu orang, kemudian dia 2 kali lebih jahat daripadamu untuk masuk ke agamamu, dan dia lebih jahat. Itu karena ada agama Yahudi saat itu. Artinya kita juga diajar untuk kita harus lebih benar dari ahli Taurat, bukan lebih benar dari agama Yahudi. Yesus tidak menegur soal agama waktu mengatakan kita harus lebih benar dari ahli-ahli Taurat kalau mau masuk kerajaan sorga. Karena Yesus sendiri melihat bahwa ahli-ahli Taurat ini suka membunuh dan suka berdoa di pasar-pasar agar terlihat demi mencari penghormatan. Nah, itu artinya dari kita harus lebih benar dari ahli Taurat, bukan lebih benar dari agama Yahudi yang sudah ada pada waktu itu setahu saya. Demikian Bang untuk sementara. Iya. Jadi kalau dikatakan Yesus tidak mengajarkan agama, itu keliru besar menurut saya. Kenapa? Manusia lahir di dunia itu dicipta oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan menciptakan dunia dengan seisinya agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya,
sudah selayaknya manusia berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menyembahnya. Prosesi penyembahan, pengabdian, ibadah kepada Tuhan inilah yang disebut agama. Nah, ketika berbicara mengenai penyembahan kepada Tuhan, itu ibadah. Manusia tentu memiliki cara-cara yang berbeda dalam beribadah kepada Tuhan. Masing-masing meyakini ajarannya adalah ajaran yang benar. Ajaran inilah yang disebut dinul agama. Ya, masalahnya kenapa teman-teman Kristen itu mengatakan Kristen itu bukan agama? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Sehingga mengatakan Kristen itu bukan agama. Kristen itu pengikut. Tunggu dulu. Agama itu harus dipahami. Berasal dari bahasa Sanskerta. Agama dan berarti tidak, yang agama berarti kacau, berarti tidak kacau. Ketika kehidupan seseorang tidak kacau, berarti ia tertuntun, tidak semrawut, hidup menjadi lurus, hidup menjadi benar. Dan kaidah lurus dan benarnya itu harus sesuai instruksi wahyu ilahi. Jadi agama itu adalah menunjuk kepada jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari keridaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu agama. Makanya ketika dikatakan, mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya ada satu yang baik. Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka apa? Lakukan segala perintah Allah. Kata siapa? Kata Yesus. Itu agama. Jadi agama yang lebih baik dari ahli Taurat itu adalah agama yang konselingnya, konstruksi pengajarannya, itu pendekatannya harus wahyu. Apa itu? Ketika dia duduk ada perintahnya, ketika dia ruku ada perintahnya, ketika ia berjalan ada perintahnya, ketika ia berlari ada perintahnya, ketika dia tidur pun ada perintahnya. Itu jalan, itu yang disebut agama. Tapi kalau aturan mainnya, ketetapannya dihapuskan, itu jadi semrawut. Ibadahnya bukan atas perintah Tuhan, penyembahannya juga bukan atas perintah Tuhan, oknum yang dikatakan juga rasul bukan legitimasi dari Tuhan. Semuanya semrawut, tapi hanya diyakini sebagai sebuah konsep doktrin dan dogma. Makanya saya tadi katakan bahwa yuk kita kembali mencari benang merah antar Kristen dengan pengajaran Yesus 40 hari setelah kebangkitannya itu. Karena Yesus sebelum wafat, sebelum disalib, benang merahnya sampai kepada kekristenan nggak ada. Nggak ada sama sekali. Contoh, sebelum langit dan bumi lenyap, tidak setitik pun hukum Taurat dibatalkan. Nyambung nggak ke Kristen? Tidak. Oke, itu ending. Nah sekarang mungkin nyambungnya Kristen dengan Yesus itu adalah 40 hari setelah kebangkitan dari kematian menurut perspektif ajaran Kristen. Ternyata setelah diselidiki 40 hari Yesus setelah kebangkitan, tidak ada sedikit pun ajarannya menyentuh pengajaran Paulus. Tidak ada sedikit pun pengajarannya menyentuh tentang kebangkitan. Tidak ada satupun ajarannya menyentuh tentang dosa waris. Tidak ada satupun ajarannya tentang tiga pribadi Tuhan. Lalu mau diarahkan kemana Kristen ini? Satu-satunya kembali kepada yang tadi. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22. Kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Nah, itu sederhananya seperti itu. Kebetulan ada guru saya di sini. Assalamualaikum Bang Handi, silakan dilanjutkan. Oke, saya tanggapi dulu. Saya izin tanggapi dulu ya, Bang. Lanjut dulu lah berbagi. Saya ini dulu mengamati dulu murid-murid saya lagi ngomong di sini. Oke, saya tanggapi dulu izin karena kalau bahas soal agama itu kan sejak zaman Musa diutus itu juga Musa tidak menentukan. Tuhan itu bilang harus buat agama ini dan itu. Kemudian Yesus pun sama, tidak mengajarkan menentukan agama apa itu yang harus kita buat. Nah, yang mereka ajarkan itu kan hanya melakukan aturan-aturan yang sudah diberikan kepada manusia umat-umat ini, umat-umat Tuhan. Jadi sebenarnya melakukan aturan-aturan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah, bahkan ibadah yang sejati.
Itu ada diungkapkan di itu. Jadi agama itu sebenarnya apa begitu? Karena Musa sendiri tidak menentukan, Yesus juga tidak menentukan. Kemudian soal 3 Tuhan yang Rasul Paulus ajarkan itu sebenarnya hikmat masing-masing ya. Kalau saya sendiri pribadi Tuhan itu adalah satu. Begitu, itu Bang. Oke, lanjut Bang. Baik. Jadi gini, semua nabi itu mengajarkan konsep. Ya, semua nabi itu mengajarkan konsep. Dan konsep yang diajarkan para nabi itu adalah damai sejahtera. Oleh karena itulah kemudian Al-Qur'anul mengatakan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku telah ridho damai sejahtera sebagai agamamu. Ini sudah jelas nih. Artinya para nabi itu termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bukan pembawa agama Islam baru. Islam itu adalah agama para nabi. Damai sejahtera itu adalah ajaran para nabi. Pada hari ini telah kusempurnakan dinul untukmu. Artinya hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu. Artinya agama itu memang sudah diajarin. Pengajaran itu sudah diajarkan oleh Allah. Dinakum, pengajaran, jalan, pegangan, hudan, petunjuk. Itulah agama. Makanya dikatakan di kitab Mazmur, di kitab Yesaya, kemudian di kitab dalam kitab Matius, Lukas, damai sejahtera aku tinggalkan untukmu. Apa damai sejahtera itu? Shalom. Shalom dan Islam itu adalah satu kata yang sama namun beda pelafalan. Tapi sumbernya sama-sama sebagai bahasa Abrahamaik. Itu. Jadi semua nabi itu mengajarkan damai sejahtera. Ketika Tuhan datang kepada Adam, diberikan petunjuk. Adam, jangan engkau makan buah ilmu pengetahuan. Itulah salamnya, itulah Islamnya, jalan keselamatannya. Kalau mau selamat, jangan makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Itu salam. Itu agamanya, ajarannya. Begitu begitu Abraham lagi datang, apa salamnya? Apa Islamnya di sana? Aturan mainnya. Sunatkanlah dirimu, anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi sembahanmu, sembahan anak-anakmu secara turun-temurun. Itu salamnya. Jalannya itu tuh. Jalan keselamatan, jalan damai sejahteranya itu jelas. Lalu kemudian ketika datang kepada Nabi Isa atau Yesus, jalan keselamatan itu adalah apa? Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka taatilah segala perintah-perintah Allah. Itu jalan lurusnya. Islam datang, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Maka aku ridha ajaran damai sejahtera itu adalah agamamu, adalah jalanmu, dan itu adalah untukmu. Nah, sekarang di mana damai sejahteranya? Nabi mana yang mengajarkan damai sejahtera itu adalah Tuhan datang dalam rupa manusia, kemudian dibunuh oleh manusia, bangkit 40 hari kemudian, lalu terangkat ke langit. Mana? Di mana itu? Damai sejahtera dari mana itu? Itu yang ngajarin siapa damai sejahtera seperti itu? Oke. Iya, silakan. Oke Bang, saya ingin tanya ini. Saya pikir semua sudah saya jawab ya, saya layani jawab. Saya ingin bertanya soal Abang mengatakan bahwa Allah sendiri menentukan agama Islam. Itu sejak zamannya siapa? Ibrahim kah? Bang? Dari sejak Nabi Adam, Islam itu sudah ada. Oh, ditentukan begitu, agama begitu.
Belum ditentukan, kan ditentukannya nanti setelah Al-Quran datang. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridho Islam itu sebagai agamamu. Nah, jalan lurus tuh. Jalan lurusnya yang mana? Menyembah Allah dan mendudukkan para nabi sebagai utusan Allah. Itu jalan lurusnya. Oke, siap. Terima kasih info. Iya, Terima kasih. sama-sama. Sama-sama. Oke, Bang saya Hadi. rasa cukup. Oke. Terima kasih saudaraku Ronald Nainggolan. Sama-sama, Bang. Iya, sama-sama. Mungkin Bang Handi mau bertanya atau tidak? Bang Boleh, Hadi kenapa masih- nih? Ada saya. Ada mau Cuci muka bertanya, dulu, Bang. Dari tadi ini lagi biasa lah. Hari libur begini kan sibuk kita, tapi sesibuk-sibuknya kan masih ada kesempatan untuk menyibukkan diri. Apaan sih, Bang? Saya nggak ngomongin Sesibuk. tadi ya. Sesibuk-sibuknya sempat Sesibuk-sibuknya waktu menyibukkan kita. diri. Iya, gitu. Karena kita memang harus sibuk. Kalau tidak sibuk Oke. berarti kita sakit. Oh iya. Nah, itu intinya. Nah, Oke. karena untuk itu mari kita sehat bersama. Cara menuju sehat itu bukan dilihat dari fisik saja, rohani juga harus sehat. Iya. Cara menyehatkan rohani itu ya bukan dengan minum air galon, bukan berenang di pantai, tapi adanya seperti ini. Nah, saya Ya. tidak setuju dengan Bapak itu tadi bahwa kami disuruh ke pengajian ke masjid saja, hindari untuk bermedsos. Justru ini bisa menyeluruh, cepat nyampe gitu loh. Karena di medsos Iya. semua orang punya HP toh. Mm-mm. Makanya HP itu Sepakat. jangan dipakai main slot saja. Iya, disalahgunakan. Salah gunakan. Dengerinlah ceramah-ceramah gitu. Siraman rohani Iya. itu lebih bagus daripada siraman keju. Kecuali saraba atau serabi itu disiram pakai air gula bagus itu. Gitu. Ini saya ngomong apa sih nih Bang Juma? Saya nggak dengar dari tadi. Oh ya untung nggak dengar. Intermezzo. Pasti pusing. Itu ada teman kita tuh di apa tuh? Temen-tesen apa tuh? Ada lagi gembala itu Oke, masuk Zoom terus. Saya izin pamit dulu ya. HP juga panas. Iya. Iya, Istirahatkan HP dulu. Terima kasih semua, oke. senang berjumpa. Iya. Sama-sama. Oke, thank you bro. Ya mungkin Mencoba kalau- ada dari teman Kristen dinaikkan aja. Iya. Ini kalau habis di Komentar sini, netizen. Bang Juma kalau habis di sini masuk di Zoom ada si gembala itu dari Jepang itu loh. Nari terus Bang Juma. Aduh capek aku tuh. Capek ya? Pendeta Deki tuh muter-muter kayak baling-baling rusa. Tadi pagi saya udah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kando gimana? Ya barusan tadi pagi saya kasih kuliah umum. Balik lagi dia tuh. Itulah pusing kan? Iya pusing dia. Karena yang kita sampaikan itu data, yang dia sampaikan itu doktrin, jadi nggak nyambung. Iya. Dia dengar kita nih Pak Gembala yang ada di Zoom sebentar ya Pak ya. Saya lagi ngobrol sama Bang Juma. Kalau sekiranya Bapak ingin diskusi ke TikTok aja atau tunggu Iya, sebentar deh. betul. Atau tunggu sebentar saya masuk ke Zoom dulu ya. Saya ada di Zoom sih cuman saya lagi ngobrol di TikTok Pak. Ini saya relay di Zoom juga sih Bang Juma. Dia ada dengerin. Oh iya. Ada yang mau disampaikan? Sama Pak Pendeta Deki. Iya, Pendeta Deki kalau masih demen untuk dialog silakan di TikTok. Kita dialog di TikTok karena di sini banyak anak milenial yang membutuhkan kajian-kajian Bible dan saya rasa itu bagus, Pak. Karena anak-anak milenial ini butuh petunjuk dari sosok yang stratanya sama seperti Bapak, seorang penginjil, pengembala yang sangat luar biasa. Mereka butuh kajian-kajian Injil. Kalau di Zoom itu ya ranahnya terbatas. Kalau di TikTok semua bisa dapat. Mau umur 3 tahun sampai yang nenek-nenek pun bisa dapat kalau di TikTok. Nah, saran saya, Bapak kalau mau berdialog dengan saya, mari silakan ke TikTok. Gampang kok Pak, tinggal bikin TikTok pakai akun, jangan pakai akun asli kalau memang mau. Yang penting gunakan aja nama sembarang gitu. Karena kita butuh itu penginjilan, Pak.
Beritakanlah Injil kepada makhluk. Nah, di TikTok itu banyak makhluk. Kalau di Zoom ya itu aja, Bang Handi, Bang Sugi, Bang Sulfikar, orang-orang hebat semua itu, Pak. Sementara di TikTok itu banyak teman-teman kita yang masih butuh pencerahan dari Bible supaya mereka itu bisa memahami lebih dalam gitu. Begitu sih, Bang Handi. Iya. Mudah-mudahan Pak Gembala ya namanya ya. Kalau sasaran saya sih Bang Juma lain. Saran saya itu nenek-nenek, kakek-kakek yang bawa Bible gitu loh. Mereka nggak paham isinya. Ya saya memang tujuannya ke sana sih. Hari ini saya mau penginjilan. Gitu. Kalau anak-anak muda gampang lah Bang Juma lah. Gitu, Kalau Bang. iya. Saya mencintai janda-janda tua Bang. Kakek-kakek gitu yang jompo-jompo. Udah di akhir penghujung hidupnya kan, masa masih menuang ke manusia kan gitu. Ditanya gimana jawabnya. Sedih saya Bang Juma ini. Gimana dong kalau udah berumur begitu, di akhir hidupnya masih menuang ke manusia gitu. Itu sasaran saya kalau ya. Memang agak sulit ya, tapi harus terus diedukasi ya. Karena sekarang Iya, betul. di Eropa kan kita lihat isi gereja tinggal anak muda nggak mau masuk lagi. Lanjutlah Bang Di sini Juma. ada, Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam. Ya. Lagi pas apa tadi Bang Suma? Lagi bahas Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 116-117. Telah aku sempurnakan agamamu. Betul Pak. Telah aku sempurnakan. Jadi begini tadi penjelasannya Bang Juma. Semua para nabi itu Muslim, gitu ya. Tapi Muslim itu syariatnya belum lengkap. Tapi semua para nabi itu tidak ada yang menuhankan sesama nabi, tidak ada menuhankan sesama manusia. Mereka semuanya tauhid, menyembah kepada satu-satunya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Nah, di zaman sekarang Apakah ini kenapa? Apakah Bro. apa? Ya. Bro Juma, saya ingin bertanya Bro Juma. Ya, silakan. Apa namanya? Di surah 70 ayat 40 itu bisa saya bacakan ya Bro Juma? Ya, boleh. Surah Al-Ma'rij ya? Iya. Ya. Gimana? Al-Ma'rij ya? Surat apa sih, Bang? 70 ya? Iya, silakan. Mana ini orangnya? Mana orangnya? Halo, Bang Martin. Halo. Halo, Bang Martin. Ya, Halo? Ya. Ya. Surat 70 ayat 40 Bro Juma. Oh, iya. Maka Ya. aku bersyukur dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Mohon penjelasannya, Bang Juma. Iya. Wala uqsimu birabbil masyariqi wal maghribi innala qadirun. Oke, baik. Jadi di sini Allah mengatakan seperti yang dibacakan oleh Bang Handi, bahwasanya Allah itu kemudian bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat dan terbenamnya matahari. Sungguh kami pasti mampu. Nah, di sini Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri sebagai Tuhan penguasa dan pemilik alam semesta. Ya, Iya, begitu ya, Bro. iya. Yang berkata itu siapa, Bro? Allah. Ada kata aku itu siapa, Bro? Aku. Gimana? Sesungguhnya Gimana, Bang? aku itu siapa? Aku. Ada kata aku itu siapa, Bang Juma? Aku di situ Allah sendiri. Allah.
Berarti Allah bersumpah demi Tuhan. Di atas Allah ada Tuhan. Enggak. Sama seperti ketika saya berbicara, saya bersumpah atau saya berikrar demi suami atau demi demi bapak anak-anak saya. Ya, artinya berarti analogi yang Bro Juma pakai demi anak-anak ini berarti ada beda oknum. Betul itu? Enggak. Karena anak-anak bapak dari anak-anak saya itu siapa, Bang? Halo? Ya, bapak dari anak-anak saya siapa tuh, Bang, kira-kira ya? Orang lain? Kalau analogi yang Bro gunakan tadi, bapak dan anak, begitu ya? Iya, saya mengatakan saya berikrar atas nama orang tua atau saya berikrar atas nama bapak dari anak saya. Ya, apa susahnya, Bro? Bapak anak saya itu berapa orang? Ya, begini Bro Juma. Ya. Di situ aku itu kan Allah, Ya. ya kan? Sesuai apa yang disampaikan sama Bro Juma, aku itu Allah. Itu bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Iya, betul. Nah, tapi kalau kita bisa tafsirkan di sini menggunakan akal sehat, berarti Allah memiliki Tuhan. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena di ayat lain Allah mengatakan begini, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Nah, sekarang kalau Anda sudah memahami ayat ini, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, maka Tuhan yang dimaksud di ayat tadi itu siapa, Bang? Halo? Yang mengatur tempat terbit dan terbenam tadi itu Tuhan siapa? Halo? Ya, halo juga. Polsek Macini, selamat siang. Suara kedengaran? Ya, kedengaran. Ada. Jadi gini, Suara Bro saya Juma, kedengaran. Kalau menurut putus suara Bro Juma. Jadi gini Bro Juma, kalau kita bisa tafsirkan kalimat yang sangat jelas itu kan, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami, ada kata kami juga di sini. Berarti kalau secara ini dia ada beberapa oknum, Bro. Kalau kita tafsir menggunakan akal sehat kan seperti itu, Bro. Justru kalau menggunakan akal sehat akan memahami bahwa ayat itu Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri, bersumpah atas dirinya, fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib inna laqadirun. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur. Tuhan yang mengatur di sini siapa? Allah. Aku yang bersumpah di sini siapa? Allah. Apa pembuktiannya? Tadi yang saya katakan kepada saudara, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasib billah. Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat siang. Putus Bro. Assalamualaikum. Selamat siang. Belajar nahu dulu. Sudah, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Abang Mas King belajar nahu dulu.
cara dulu baru memahami ayat Quran itu. Kalau senang, dia kan. Kalau sekadar untuk memahami itu artinya pun ya payah gitu jadinya untuk menjelaskan. Oh, jadi Anda lebih menguasai ya, Bro Martin? Hebat ya kalau Anda yang mau mengajari kami Al-Quran ya. Enggak, bukan Bang Handi, bukan. Maksud teman kita ini untuk memahami ayat itu harus masuk ke ilmu nahwu. Nah, kita tidak mungkin ngajarin ilmu nahwu kepada saudara kita di sini sehingga kita mencoba untuk menganalogikan dengan sederhana. Kan di ayat tadi sudah saya jelaskan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian Allah mengatakan di dalam surah Al-Ma'rij ayat 40, fala uqsimu birabbil masyariqi wal maghrib. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenam matahari. Nah, sekarang ketika saya kasih analogi, ya, saya mengatakan aku berikrar demi ayah dari anak-anakku. Itu tidak akan aku lagi lakukan. Nah, ayah yang saya maksud di sini siapa, Bang Handi? Bang Juma sendiri. Nah, itu analoginya seperti itu. Nih, saya mau naik ini sebentar aja, Bang Zuma. Iya. Saya ini dia minta satu apa? Saya anak ini nama dia Lukman, Muhammad Lukman Hamzah. Nama anak saya minta doakannya mudah-mudahan jadi anak yang baik. Amin. Ya Allah. Amin ya Itu rabbal aja yang alamin. Amin. Ingin Masya sekali Allah. itu bicara dengan Bang Zuma, akhirnya dapat juga hari ini. Masya Allah. Makasih abangku, saudaraku, sahabatku. Salam sama keluarga. Kiranya anak antum menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Saya turun ya. Iya. Ya. Makasih abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menjelaskan Al-Quran kepada teman-teman kita Kristen itu bukan ranahnya nahwu sharaf karena mereka tidak akan bisa memahami itu. Jadi cukup yang tadi ya Bang Martin saya katakan ketika saya mengatakan saya berikrar atas nama ayah anak-anak saya tidak akan mungkin mengecewakan istri saya lagi. Nah, ikrar saya itu atas nama ayah anak-anak saya itu ikrar saya sendiri. Karena ayah daripada anak-anak saya itu adalah saya. Padahal di situ ada dua oknum. Aku berikrar demi nama ayah dari anak-anakku, aku tidak akan mungkin mau lagi untuk melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu berarti saya sedang melakukan satu negosiasi, melakukan satu penjabaran, melakukan suatu narasi penguraian masalah terhadap oknum-oknum yang sedang saya bahas. Mungkin ada permasalahan yang sedang saya kaji dengan anak-anak saya, istri saya, mertua saya, orang-orang tua saya, sehingga saya mengatakan itu di hadapan mereka untuk menguatkan. Baiklah kalau begitu, demi atas nama ayah dari anak-anakku, aku tidak akan melakukan itu lagi. Itu berarti aku menguatkan keberadaanku sebagai ayah, sebagai orang tua untuk melakukan sesuatu yang menurut saya harus saya lakukan. Nah, inilah yang kemudian Allah terangkan dalam surah ini. Memang susah, tapi mau kayak mana lagi? Ya harus saya jelaskan seperti itu. Karena kenapa? Allah mengatakan di dalam surah Al-Muzammil ayat 9, Rabbul Masyriqi wal Maghrib la ilaha illa huwa. Ya, Allah berfirman, dialah Tuhan yang mengatur tempat terbit dan tempat terbenam. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Itu jelas ya Bang ya. Jadi di situ hanya satu oknum. Jadi ketika anak saya mengatakan, aku akan berlindung kepada kejahatan para perampok, kepada Dia ayahku. Berarti dia hanya berbicara kepada saya. Gitu kan? Rabbul Masyriq wal Maghrib la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila.
Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Siapa Dia itu? Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang tadi yang bersumpah itu siapa? Allah itu sendiri. Apa buktinya? La ilaha illahu. Begitu. Oke, teman-teman. Bang Handi. Assalamualaikum Bang Zuma dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Aceh sekalian semua. Kemana teman Kak tadi itu? Ya itu. Malah bergeser jadi- Pak Hamid. Salam dari Aceh Bang. Masya Allah. Iya. Waduh, dari Aceh. Luar biasa. Ya. Bang, ini saya ingin bertanya saja tentang room yang udah pernah dialog antara orang kita sama mereka yang sebalik daripada kita ya Bang ya. Ini datangnya ini Bang. Pernah nggak Bang berdialog tentang masalah mengadu argumen? Yang pertama di pihak kita Islam itu mengadu argumen tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan daripada hadis untuk menjadikan satu dalil itu tentang keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga memberikan dalil yaitu tentang keesaannya Yesus menurut mereka ya kan. Nanti saling menanggapi gitu Bang. Daripada hasil argumen kita masing-masing saling menanggapi. Itu pernah nggak? Kayaknya kalau menurut saya sih kalau gitu lebih meresapi bagi pengikut-pengikut yang ada di bawah gitu Bang. Iya, jadi gini. Ya, silakan Bang Handi, silakan. Sedikit saya, kalau menurut saya selama saya bayi sampai umur sekarang belum pernah tuh ada umat Islam memperdebatkan atau diskusi atau apalagi berantem mengenai surat Al-Ikhlas Bang. Enggak, belum pernah saya dengar tuh. Itu sih dari saya Bang, cuma lanjut. Iya, jadi maksud Abang tadi ini antara kita dengan non-Muslim. Iya gitu ya. Iya, jadi kalau di sini ada konsep yang harus dipahami. Yesus itu memang esa. Dalam arti kata pribadinya Yesus itu memang esa. Dia adalah manusia yang tidak bercampur baur dengan manusia lain. Dia esa, dia berdiri sendiri. Diterangkan di dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Ya, dan dikatakan lagi, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada dua oknum di sini yang berdiri sendiri itu masing-masing. Bapa itu adalah berdiri sendiri dari segala aspek berasal daripadanya, dan satu Tuhan, yaitu Yesus menurut konsep mereka. Jadi Yesus itu esa, Bapa juga esa. Iya, maksudnya gini Bang, kalau udah memberikan dalil masing-masing kan membuat dirinya sendiri, baik daripada pihak kita Islam maupun daripada pihak mereka Kristen gitu kan. Nanti di ujungnya kita beri tanggapan Bang, lebih mana yang lebih logikanya untuk mengesahkan Tuhan, apakah Yesus ataupun Allah gitu. Jadi pihak penonton itu lebih meresapi gitu Bang, lebih bisa mendalami gitu untuk memikirkan gitu maksudnya. Ya, sebenarnya itu sangat bagus Bang, sangat bagus. Dan ini juga sudah sering, bahkan setiap kita berdialog itu muatan dari tema ini udah sering kita bahas, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bertuhan dan seterusnya. Mereka tidak akan mampu menunjukkan posisi di mana Yesus itu esa dalam perspektif sebagai Tuhan, tidak mungkin. Pertama, Yesus sendiri, iman mereka sendiri dibantah oleh data dalam kitab mereka sendiri. Itu. Yang kedua, pengakuan Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam kitabnya sendiri mengatakan dirinya adalah sendiri, tidak ada sekutu dan seterusnya. Jadi kalau mereka mau diajak keesaan Yesus versus keesaan Allah Subhanahu wa taala, saya belum menemukan ada Kristen yang berani bahas itu. Itu sama halnya mereka menggali kubur untuk mereka masuk ke dalamnya. Kenapa? Mereka nggak berani mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus. Mereka nggak berani mengatakan itu. Karena kalau kapan dia mengatakan tiada Tuhan selain Yesus, maka Tuhan yang dua ini akan cemburu.
Gitu Bang. Jadi kalau berbicara mengenai keesaan kayaknya susah. Kecuali mungkin pendeta siapa tuh yang selalu menyanyi tentang apa tuh Bang Handi? Titit-titit apa gitu pendeta siapa? Henry Tan. Henry Tan. Kalau Henry Tan ya itu bisa. Tapi kalau yang lain tidak ada yang berani. Ya itu aja lah Bang. Kalau menurut saya tuh yang ingin saya sampaikan, cuma di sini yang mau naik saya kan tadi udah lama sih aku minta naik kan, tapi nggak diterima-terima gitu karena ada tamu yang lain mungkin ya kan. Iya, cukup makasih sekian lah Bang. Assalamualaikum Bang atas waktunya. Salam dari Aceh Bang. Semoga kalian semua selamat di dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Salam sama saudara kita di Aceh. Ya, salam. Ya, kalau boleh saya tambahkan Bang Juma, ternyata pertanyaannya begitu. Saya kutip saja beberapa pendapat dari pendeta ya. Ada salah satu pendeta yang terkenal juga, Yakub Sulistyo, mengatakan begini nih, videonya ada begitu, bahwa kalau ada pendeta atau debater Kristen berdiskusi dengan debater Muslim dengan konsep yang tadi adalah konsep ketuhanan, pasti mereka selalu kalah dan ngotot. Penyebabnya adalah bukan karena pendetanya yang kurang cerdas, tapi landasan berpikirnya yang rapuh. Itu bukan pendapat kami loh ya, pendapat Kristen itu pendetanya yang kurang. Gitu kira-kira. Jadi jangan sekali-kali nekat berdiskusi konsep ketuhanan kalau Anda masih memasukkan Yesus dalam hal segitiga bermuda itu. Kira-kira begitu pendapat saya. Iya, betul. Memang berat. Karena kenapa? Bapak tidak memiliki aspek kemanusiaan. Yesus memiliki aspek ketuhanan, keilahian. Nah, sekarang kalau kita berbicara Sang Bapa tidak memiliki aspek kemanusiaan, Yesus yang manusia memiliki aspek keilahian, sementara Bapak sendiri hanya ada sisi keilahian, tidak ada sisi kemanusiaan. Yesus ada sisi kemanusiaan dan ada sisi keilahian. Maka ketika dikatakan satu hakikat nggak nyambung, karena Yesus ada sisi kemanusiaannya, Sang Bapa nggak punya sisi kemanusiaan. Jadi dua pribadi yang sampai kapanpun akan tetap beda. Gitu Bang Handi. Oke, mungkin ada teman kita yang ingin menambahkan, silakan sebelum kita pamit. Sini udah mau azan. Dan sering terpuruk dalam hal berargumentasi ya. Dan cenderung asumsi, kenapa ya teman-teman begini ya, bahwa kita sampai detik ini belum ada satupun manusia di muka bumi ini bisa mengeliminasi bahwa Yesus itu pernah hidup di dunia berjenis kelamin laki-laki. Kalau sesuai dengan Bible mereka, bahwa Yesus itu jasadnya tidak ada di bumi karena dia hidup kembali setelah mati 3 hari, terangkat ke surga dulu di sebelah kanan, terangkat bersama fisik-fisiknya. Artinya Yesus di surga itu masih berjenis kelamin laki-laki lengkap, kecuali kulupnya tersisa hilang di bumi waktu disunat 8 hari. Ya, masih berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan Bapa di surga itu tidak pernah mempunyai jenis kelamin. Mereka mengatakan itu roh. Nah, kalau mereka mengatakan Tuhannya satu, bagaimana menyatukan fisiknya Yesus terangkat terus rohnya Bapa? Apakah dimasukkan ke dalam fisik Yesus atau mereka berpisah di sana? Menurut Erwin Banyuma, bahwa yang berkuasa itu, yang disembah itu adalah Bapa. Tapi Yesus juga adalah Tuhan sebagai Mesias yang disembah juga. Jadi ada dua oknum yang ada di surga menurut Erben. Menurut P.A. Henry Tan, tidak ada yang Bapa itu. Yang menyembah Bapa adalah iblis, hanya Yesus saja. Menurut Unitarian, Yesus itu adalah utusan, Bapaknya adalah yang disembah. Menurut Yesus only, Yesus juga adalah segalanya. Menurut Samuel Siahan, Bapa adalah segalanya, enggak ada Yesus. Bapak lah yang tertikam dan seterusnya. Tergantung Denom Bang bagaimana menjelaskannya. Dan sampai detik ini repot. Kira-kira begitu. Ada lagi yang mau direpotkan? Enggak, jangan repot. Di sini udah azan, mungkin Bang Handi lanjut aja dulu sebentar. Iya Bang Juma. Iya, host kita tadi setitik embun, nggak apa-apa kita nongki di sini sementara menunggu
boleh. azan atau gimana? Atau kami pamit? Enggak, boleh aja kalau di mute, boleh. Malah host berterima kasih kalau masih mau di sini. Ya. Oh ya, alhamdulillah. Silakan Bang Handi, itu ada saudara kita Yosi. Beliau juga ada Kristen yang baik. Silakan. Yang baik hati, tidak sombong. Terima kasih Ibu Seti Kembun yang telah memberikan kami tempat di sini. Ya, Pak Handi. Terima kasih kembali. Silakan Pak. Ya, halo. Heriati Iya, 715. saya mau ngobrol sama Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, lagi-lagi kita membuktikan kebenaran Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah ayat 116-117, di mana Nabi Isa alaihissalam, rangkaian ajarannya tidak mengajarkan kepada Bani Israel untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan, bahkan menjadikan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya juga Bani Israel. Dan itu kita sudah menguraikan tadi. Saya minta dengan jelas bagaimana kemudian pekerjaan Yesus setelah 40 hari, di mana ajarannya yang kemudian muatannya itu harus mengarahkan kita menjadi Kristen. Dalam arti kata ada pembuktian yang kokoh di mana Yesus 40 hari itu ajarannya selama berada belum terangkat itu menjadikan orang menjadi Kristen, kemudian menjadikan dirinya sebagai Tuhan dan seterusnya. Ternyata poin itu belum kita temukan. Semoga di sesi berikutnya habis sholat zuhur kita menemukan ada dari Oten yang kemudian bisa membuktikan bahwa Yesus 40 hari 40 malam itu mengajarkan tentang konsep keilahiannya. Demikian sementara sahabatku dimanapun antum berada, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya Zulkifli Bas dan juga tim undur diri untuk sementara. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.